lagi kita dalam acara talk show. Kali ini kita akan membahas tentang zonasi Danau Tondano bersama ahli hukum lingkungan Universitas Samratulangi, Dr. Denny Kawul. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang zonasi Danau Tondano. Nah, apa itu zonasi Danau Tondano? Baiklah, kita dengarkan langsung saja dari beliau ya. Oke, silakan. Selamat sore. Selamat sore. Untuk semua yang boleh mendengar atau mengikuti acara talk show pada sore hari ini di Indonesia dan mungkin ada di tempat lain di dunia ini. Wah, kita harus bangga. Salam sehat semua. Dan kalau tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Fabian, bahwa kita akan bicara tentang zonasi Danau Tondano. Kalau kita bicara Danau Tondano, tentunya kita harus mengetahui dulu kejadian Danau Tondano ini. Tidak serta-merta dia menjadi danau. Danau Tondano itu terbentuk akibat karena pergeseran atau lempeng itu, pergeseran lempeng itu referensi yang coba saya baca. Bukan berarti karena itu ada letusan atau pecahnya gunung berapi di sekitar situ. Kalau memang kita lihat dari kontur, dari pegunungan sekitar itu memang sepertinya ada Danau Tondano itu seperti mahmanya itu. Kemudian terjadi danau. Tapi sebenarnya dari dokumen yang saya baca itu sebenarnya pergeseran ketika dia terjadi danau. Nah, itu dikelilingi oleh 3 gunung dan 1 bukit. Pertama Gunung Lembean di bagian timur, kemudian Gunung Kaweng di bagian sedikit arah ke selatan, Masarang itu di daerah barat antara Tomohon, Tondano dan Bukit Tampusu di arah barat juga. Nah, Danau Tondano ini yang terbentuk secara pergeseran alam, dia itu luasnya 4,278 hektar atau 42,78 meter kubik luasnya itu, yang berada di Kabupaten Minahasa. Nah, Danau Tondano ini dikelilingi oleh kurang lebih 25 desa. Kemarin saya sebenarnya dapat data dari saya. Ini orang juga dari Tondano, tapi saya tidak hafal itu tak kampung di sana. Jadi dia mulai dari pinggiran-pinggiran, terus sampai Tolia, oke, terus Kandengan, terus Kakas, terus mungkin terus putar-putar sampai Langowan dan seterusnya. Saya tidak tahu urutan-urutan, tapi ada 25 desa. Nah, perkembangan dari Danau Tondano itu memang dulu itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Malah kalau dari segi Danau Tondano itu pernah dijadikan daerah itu di daerah Tasuka, dijadikan sebagai landasan pesawat buat oleh Jepang waktu mereka menduduki Minahasa. Itu kita suka sampai sekarang. Danau Tondano itu telah dimanfaatkan itu paling banyak dari dulu sampai sekarang itu. Pertama untuk airnya digunakan oleh power plant itu atau generator dari perusahaan Belanda dulu yang namanya Ogen. Ogen itu Owners Noshaf maskapai, generator elektrik maskapai. Jadi perusahaan Belanda yang membuat power plant itu yang ada di daerah Tondano sana, di di Tanggari. Dan sampai sekarang itu masih dimanfaatkan. Ada pusatnya yang ada itu di Manado, itu terutama di Sapio. Itu sudah lama. Kedua, yang memanfaatkan sumber air itu adalah perikanan. Dulu, pada saat itu masih anak-anak itu, di sana kita tahu ada beberapa sumber daya perikanan yang ada di sana. Pertama ada, sebenarnya itu diintroduksi atau dimasukkan dari Jawa, kemudian masuk ke sana. Dia tidak secara alamiah. Kemudian
kita lupa itu tahun berapa, tapi kalau dari dokumen itu seperti yang orang makan itu sekarang, kalau orang pergi makan tinutuan itu ada nike, yang dibilang payangka kalau dia kecil, kalau dia besar dinamakan warukus, kalau kecil itu payangka, besar warukus. Ahlinya para warukus itu kalau di perikanan itu Prof. Bambang Suroto, dia ahli warukus. Nah, ikan ini dia berasal dari Gorontalo, dari Danau Limboto, kira-kira tahun 1902. Karena dia sudah lama di sana, karena dia juga beranak pinak cepat sekali, sehingga itu jadi makanan masyarakat. Kemudian di sana juga terus introduksi atau dimasukkan itu ikan lele. Ikan lele ini sebenarnya ikan predator. Dia itu, waduh, makan sebenarnya bibit-bibit ikan yang ada di sana. Tapi ya begitulah kebijakan pemerintah waktu itu. Kemudian apa yang juga dimasukkan di sana? Penanggulangan tentang pencemaran di sana. Dimasukkan enceng gondok. Nah, enceng gondok itu yang sekarang beberapa bulan kemarin itu oleh Bupati Minahasa dan Dinas Lingkungan Hidup dan yang lain-lain mungkin dari swadaya masyarakat itu melakukan seperti apa ya, mau bilang pemusnahan sih tidak, tapi gimana dampak, karena dia juga mungkin karena dia tumbuhan, dia itu menyerap dan lain di sana sehingga bisa mengakibatkan penurunan daripada perikanan di sana. Karena di Tondano itu kan daerah perikanan itu terutama ya budidaya ikan itu budidaya ikan mujair. Kalau dulu ikan mujair itu ya mungkin bisa selebar tangan saya itu disebut bomboya. Lalu sekarang tidak mungkin kita dapatkan ikan mujair sebesar itu. Kenapa? Ya masyarakat di sana. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sana budidaya, kemudian pariwisata yang ada di Sumberundel dan rumah makan yang ada di sana. Ada perencanaan untuk pembangunan di daerah sana sebenarnya waktu kira-kira tahun 80-an sudah akan dibuatkan hotel. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan di sekitar danau. Nah, di sekitar danau itu yang kita mesti tahu dari 25 desa yang ada di sekitar sana secara alamiah pasti itu karena masyarakat itu mungkin buang limbah, apakah limbah dari toilet atau dari WC, pasti dia akan di danau. Sehingga dengan hal-hal seperti itu, dampak seperti itu kita harus bagaimana menanggung. Karena kalau kita tidak menanggulangi tentang dampak dari rumah, akan pencemaran akibat kalau seperti di Teluk Manado ini sudah terjadi kuliform. Kulei, jadi ada bakteri kulei yang kemudian dia masuk kepada masyarakat di ikan atau termakan. Sekarang di pariwisata di sekitar jalan ke Unima itu kan banyak rumah makan. Dulu kita cuma tahu renga, kita nggak tahu apa itu dia. Kalau itu sebenarnya nggak ada dulu di Danau Tondano. Yang orang bilang kalau di Jawa itu keong mas. Nah sekarang itu sudah masuk di sana. Nah ini yang perlu kita mesti mengantisipasi hal-hal seperti itu yang akibat bahwa merusak habitat atau ekosistem yang ada itu sendiri. Kemudian kita coba sedikit membahas tentang dampak daripada perikanan, budidaya perikanan karamba yang ada di daerah, saya kurang tahu itu daerah apa itu. Mungkin daerah Tandengan ke sana, Elis mungkin ya daerah sana, Tandengan sana. Itu kan mereka itu bikin dengan floating atau karamba apung. Nah pada saat mereka makan belum tentu semua makanan yang dimasuk sehingga dia melakukan pencemaran, terjadi mungkin sedimen atau mungkin merubah pH air sehingga di daerah tersebut terjadi pencemaran. Itu satu. Kedua, bisa saja terjadi pengalihan, ini kasus-kasus alihan tentang karamba kepada orang lain. Nah, yang mengalihkan itu pasti orang-orang yang punya modal terhadap pembuatan karamba itu. Nah, ini sehingga perlu diatur bagaimana
untuk pemanfaatan sumber daya ikan itu untuk budidaya. Kemudian bagaimana pemanfaatan sumber daya air itu untuk pariwisata? Bagaimana pemberdayaan sumber daya air untuk pembangunan dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita jalan-jalan ke pesisir danau, itu sudah mulai rumah-rumah yang mungkin ikuti konsep-konsep atau pembangunan perumahan yang secara teknik itu berdiri di atas air. Beda kalau bikin rumah itu cuma seperti orang-orang yang tinggal di pinggir laut itu beda. Tapi di danau juga itu beda. Nah, yang jadi persoalan kalau kita lihat pembangunan itu sudah masuk sampai di pesisir danau, itu bisa berdampak terhadap, bukan berarti terhadap lingkungan itu, tapi sebenarnya berdampak kepada masyarakat itu. Begini, ada daerah-daerah tertentu di pinggiran danau, akibat misalnya topan atau angin yang berasal, misalnya angin barat, oh itu hancur semua. Berarti kan merugikan masyarakat, merugikan mungkin harta benda dan mungkin nyawa. Nah, dari permasalahan-masalah di itu, maka tentunya kita perlu melakukan zonasi, menentukan di mana untuk budidaya, di mana untuk pariwisata, di mana itu untuk kawasan konservasi. Kenapa danau perlu dikonservasi? Ya perlu dikonservasi. Dengan cara apa? Setelah kita konservasi, mungkin kita lakukan pengurukan. Memang waktu lalu itu sudah pernah ada lakukan pengurukan, tapi yang mungkin belum berhasil sebagaimana apa yang diharapkan oleh pemerintah dan pihak swasta yang naik itu. Nah, das yang ada di Danau Tondano atau sumber-sumber air yang ada di danau kan itu dari tadi pegunungan Lembean, Kawe, kemudian tapi yang kita juga harus menjaga dan lindungi bagaimana sumber air yang menjadi sumber air nano itu terdapat di desa atau ya di desa Noongan di bawah rumah sakit. Air itu mata air besar itu dari dulu memang dia berasal dari situ. Kita pernah melakukan kajian AMDAL di daerah tersebut. Itu air itu berasal dari pegunung yang ada di, yang kalau kita mau ke Minahasa Tenggara lewat dari Noongan, nah itu gunung itu, sehingga kita mesti jaga. Nah itu adalah kawasan-kawasan konservasi yang semuanya melindungi keberadaan daripada Danau Tondano itu sendiri. Kemudian yang perlu kita atur yaitu tentang pola ruang dan mungkin struktur ruang yang nanti akan ada di sana kalau kita bicara tentang zonasi penataan ruang berdasarkan Undang-Undang 26, supaya pemerintah nanti menentukan bangunan apa yang boleh di sebelah mana yang boleh. Karena begini, kira-kira tahun lalu saya juga pernah dengan teman-teman pernah diundang oleh pemerintah daerah Minahasa, Kabupaten Minahasa bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk coba mengkaji tentang persoalan masalah ini. Tapi pada prinsipnya membuat peraturan daerah tentang zonasi danau memang mungkin belum ada. Kalau di Gorontalo saya baca di dalam tata penataan ruang, rencana tata ruang daerah, mereka itu hanya membuat danau Limbote itu dua bagian saja. Zona inti danau dan zona pemanfaatan. Nah, kalau kita tengah zona inti pemanfaatan, sebenarnya itu untuk pengendalian saja. Untuk pengendalian saja. Jadi sejauh ini zonasi Danau Tondano secara hukum itu belum ada ya? Jadi sebenarnya begini, pada saya pernah ikut kegiatan pencangkokan tentang hukum lingkungan di Bandung dengan Pak Dr. Daud Silalahi dan ada profesor di lingkungan di Bandung di Pajajaran. Malah Prof Silalahi bilang, Pak Dedi coba lihat itu Cirata dan Saguling, dia bilang begitu. Mereka itu karena intervensi masyarakat terhadap budidaya itu terjadi pencemaran dan akhirnya mati semua. Pada saat dia mati, dia mengganggu bendungan sehingga mengakibatkan kerugian besar sekali. Nah, karena ini belum ada zonasi di danau,
kita dulu bikin sebenarnya perda tentang pemanfaatan danau, tapi undang-undang tentang tata ruang sudah ada ya, lebih baik kita bikin saja zonasi di sana supaya misalnya contoh begini, Prof. Fabian tadi bicara tentang masalah intervensi publik terhadap pinggiran danau untuk perumahan. Mungkin kita bisa bikin kajian yang cocok untuk bangunan seperti apa yang ada di tempat itu, bagaimana cara perumahan, sehingga perlu adanya edukasi, environmental education terhadap masyarakat di sana untuk bagaimana secara bersama menyelamatkan sumber daya alam yang ada di sana dan bagaimana itu kepedulian masyarakat terhadap danau itu. Karena sampai sekarang itu masyarakat di sana ya siapa yang kuat ya pakai hukum alam, Pak. Siapa yang kuat tentu dia itu yang bisa berkuasa di sana. Padahal bukan begitu. Walaupun di dalam teori bahwa sumber daya alam itu seperti di danau itu, pemanfaatan itu adalah common property right, tapi bukan berarti semua itu bisa kita kuasai, tidak bisa. Itu kira-kira yang perlu kita akan coba bahas dan kaji bersama bagaimana. Dari mana kita akan masuk, regulasi mana, undang-undang mana, peraturan mana. Kalau menurut saya itu 3 undang-undang dulu kita gunakan. Undang-Undang tentang lingkungan hidup, Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan di bawahnya. Kemudian Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang dan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Dengan undang-undang ini kita mengkolaborasikan, melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, private sector, LSM. Karena kita ketahui bahwa Danau Tondano itu bukan cuma 1 miliar yang sudah tersedot di situ. Saya itu pernah dulu waktu masih ada Raymond Kekmur itu, program itu yang berpangkal almarhum itu di PU sana, tidak jalan. Kemudian SIDA, tidak jalan. Bukan SIDA, JICA. Kemudian ada program dari Kanada dengan konsep kita itu waktu itu ABC method, agriculture, biotik dan culture. Itu kita sudah coba di sana. Tapi ya, jadi kalau kita lihat sekarang, bagaimana jadi pertanyaan kita bersama besar, persoalan besar ini, bagaimana kita mau selamatkan dan perubahan iklim. Menurut saya ya, mungkin satu waktu Danau Tondano ini pasti tinggal kenangan. Saya kira itu, coba kita nanti mungkin Prof. Fabian kita diskusi dulu apa yang kita mau. Halo, Oke, Pak Fabian. Jadi benar, kalau kita lihat sekarang seberapa urgent dan sudah berapa jauh, ini kan amanat undang-undang ya, amanat undang-undang yang harus diimplementasikan. Nah, seberapa urgent, seberapa jauh, tadi kan sudah disebut ya resiko-resiko kalau misalnya tidak ada proteksi hukum terhadap Danau Tondano ya. Dengan ada proteksi hukum tentu ini akan lebih mengurangi resiko ya. Kita tahu kalau efek paling jelek kan kita boleh berkaca di Gorontalo dan Limboto ya. Itu pendangkalannya sudah sangat itu sudah cukup luas ya. Nah, ini kita harapkan jangan sampai terjadi dengan Danau Tondano. Nah, ini sebagai ahli hukum lingkungan itu sudah sampai di mana kepedulian pemerintah dalam implementasi regulasi yang ada ya untuk mencegah satu degradasi daripada Danau Tondano yang merupakan sudah tadi kita ketahui ini suatu sumber kehidupan masyarakat di Sulawesi Utara ya. Seberapa jauh kira-kira ini proses untuk supaya ada proteksi hukum itu perjalanannya, apakah pemerintah sudah mulai mengadakan kajian-kajian dan sudah ada dalam sudah ada dalam rancangan peraturan atau bagaimana, ini mungkin perlu disampaikan kepada kita. Sebenarnya kalau kepedulian pemerintah itu sebenarnya sudah 10 atau 20 tahun lalu pemerintah sudah mulai care atau peduli terhadap danau.
Tapi sebenarnya program-program yang dimasukkan ke dalam Danau Tondano itu tidak berjalan bagaimana mestinya. Sehingga menurut saya ini sudah masuk pada tahap emergensi. Kenapa kita bilang emergensi? Karena begini, dengan keadaan cuaca alam sekarang ini yang tidak menentu, ini musim panas masih hujan terus. Kita harus menanggulangi dampak banjir yang diakibatkan karena masuknya curah hujan yang intensitasnya itu cukup tinggi, misalnya di Sulawesi Utara atau di Minahasa, itu bisa mengakibatkan volume atau debit air yang terakumulasi di danau itu menjadi bencana terhadap kota Manado. Jadi itu ini peraturan kita bisa berkolaborasi dengan beberapa pemerintah, apakah pemerintah provinsi, kota, atau kenapa itu kalah? Karena badan sungai akibat karena pencemaran akibat enceng gondok. Coba kita lihat apa dia manfaat enceng gondok, nggak ada. Saya belajar paksa dong pulang. Nah ini kan apa itu budaya-budaya kita orang Minahasa mungkin ya harus merubah. Ini kan apa lagi nih, bilang new normal, jangan abnormal, ubah, harus bisa, tidak mungkin bisa. Jangan kita tinggalkan Tondano itu tinggal kenangan saja. Yang dulu mungkin 20 meter ini tinggal mungkin 10 atau 16 meter. Pemerintah dulu so taruh kapal di sana, tapi nggak cocok. Dorang bawa kapal di sana, kapal yang untuk boat, nggak cocok. Kemarin saya lihat di video di Danau Tondano, dorang itu pakai floating drone, dorang pakai itu eskavator untuk tapi kalau itu juga setaruh di pinggir itu encing gondok, kemudian encing gondok itu menyebabkan pencemaran bau di sekitar situ kan juga jadi masalah baru. Jadi kita harus ada untuk konsep mana yang kita skala prioritaskan di segi lingkungan, apa mengangkat dulu enceng gondok, memusnahkan enceng gondok itu dia tidak ada guna ya buat apa. Kalau di tempat lain orang di Jawa, di Jogja orang mungkin sudah angkat, itu orang di sini apa itu sesuatu yang itu guna. Nah ini persoalan. Jadi kita pikir sampai saat ini dalam tahap emergensi untuk bagaimana kita boleh berkolaborasi. Peraturan daerah, apakah peraturan daerah danau atau peraturan daerah khusus tentang zonasi pemanfaat danau, gitu. Ya, oke. Saya kira berarti memang kalau kita melihat belum upaya-upaya untuk pencegahan, untuk mengurangi risiko terjadi degradasi daripada fungsi Danau Tondano itu sih sebenarnya sudah banyak ya, mau dari aspek teknik dari apa itu sudah cukup lumayan dilakukan ya, walaupun kelihatannya masalahnya masih tetap ada. Nah ini saya kira dari aspek hukum juga ini memang harus dilaksanakan, karena yang bisa menahan atau orang-orang yang dapat tampak baik sengaja ataupun tidak sengaja dapat menyebabkan terjadi degradasi di Danau Tondano
itu adalah satu payung hukum, saya kira ya, payung hukum itu sangat penting, maka memang sudah urgent. Cuma kan ini kita tahu aspek teknik sekarang ini saya lihat sudah banyak ya, sudah banyak dilakukan, walaupun kita lihat tetap ada saja seperti eceng gondok kita, kan dia bukan cuma eceng gondok, erosi sedimentasi ini juga satu hal yang cukup lumayan ya, itu perlindungan daerah seputaran Danau Tondano yang menyebabkan erosi sedimentasi itu, pembukaan lahan, hutan, apa semua itu harus ada perlindungan hukum, ada payung hukum untuk menangkal itu. Nah ini itu yang seperti Dr. Denny Karul katakan, bahwa sonasi Danau Tondano itu perlakuan hukumnya atau ada aspek hukumnya itu perlu sudah urgent untuk supaya bisa dilaksanakan ya, karena kalau tidak memang itu berbahaya. Nah sekarang saya dengar Pak Denny sudah berapa kali menyampaikan itu ke pemerintah setempat, pemerintah Sulawesi Utara maupun pemerintah Kabupaten Minahasa. Apakah upaya-upaya yang sudah dilaksanakan itu bagaimana kira-kira respons daripada pemerintah dalam melihat akan ada hal yang urgent ya dari sisi hukum ya, hukum lingkungan ini, bagaimana Pak? Prof, kalau dari segi hukum kita tidak perlu, kalau misalnya dalam keadaan emergensi kita jangan nanti menunggu Perda, karena Perda itu kan walaupun ada sanksi hukumnya, tapi kan pada prinsipnya kita bagaimana mengelola pemanfaatan Danau Tondano itu bagi hak orang banyak dan bagaimana melestarikan situ. Sebenarnya ada undang-undang yang lain, cuma bagaimana peran dari penyidik-penyidik lingkungan, terutama di Dinas Kelautan atau di Dinas Kelautan dalam tanda kutip ini, karena mereka itu kan ada danau, ada pemanfaatan sumber daya air, jadi Dinas Kelautan ikan, itu di perikanan, kemudian dari sumber daya air, kemudian PU, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri. Kalau itu terjadi pencemaran dan kita misalnya melakukan kita di lab, kira-kira apakah danau ini sudah terjadi berapa presentasi misalnya kuliform terhadap danau, atau misalnya PPH yang sudah tercemar di sana, kan tidak sesuai. Kalau misalnya di PPH itu di keasaman itu sudah tinggi, bagaimana kan mungkin 6 atau 7 itu di PPH itu. Nah ini juga pemerintah harus extend. Pertama kalau mereka itu dapatkan, ya lihat apa DP masalah. Jadi mungkin perlu begini, pemerintah daerah atau mungkin kita dari perguruan tinggi melakukan edukasi atau misalnya ya penyuluhan terhadap bagaimana kita selamatkan itu. Karena kalau tidak ada sanksi hukum yang diatur itu, pencemaran, memasukkan misalnya barang yang beracun di sana, itu kan mungkin siapa tahu ada pabrik di Upland atau mungkin tempat lain yang akhirnya dia terbawa air masuk ke subdas, akhirnya mencemari kawasan tertentu. Ini kita belum lihat. Tapi kalau kita secara kasat mata melakukan penelitian, orang kalau makam ikan di rumah makam, dia minyak dia apa kan cuma masuk di situ. Nah ini juga kan sebenarnya cuma presentasi pencemaran itu yang mungkin belum pernah dilakukan pengukuran, ya, sehingga masyarakat anggap biasa saja. Kita mau nanti seperti jadi Minahasa, sudah dulu terjadi pencemaran dulu baru, atau di Surabaya kasus tahu tempe di Upland akhirnya terjadi pencemaran, atau mungkin beberapa tempat ini sekarang kita lihat di Jakarta itu sungai itu bergelembung-gelembung seperti busa. Nah ini kan berarti dilakukan pasti ada orang tertentu. Nah kesadaran masyarakat maupun pemerintah untuk bagaimana menanggulangi permasalahan lingkungan ini mungkin masih kendor, belum begitu strict begitu. Nah ini yang perlu kita kampanyekan. Mari kita sama-sama. Anggap biasa, padahal itu ancaman hukumnya itu sangat besar. Di pasal mungkin 60 dalam undang-undang lingkungan hidup bahwa kalau itu mengakibatkan lingkungan itu tercemar, sanksinya itu
sampai 500 juta. Nah sekarang mau ambil duit di mana? Atau sanksi pidananya itu masuk penjara itu 10-15 tahun. Wah bahaya itu. Tapi orang kalau masuk 15 tahun mana? Nah jadi jangan kita buat regulasi aturan yang tidak langsung mengkaji dulu tentang bagaimana secara filosofinya kita bikin aturan itu, bagaimana secara yuridisnya, bagaimana secara sosiologisnya. Kenapa? Masyarakat ya kita tidak bisa apatis sekarang ini ya, salah-salah perompet mata pencarian cuma seperti itu. Tapi yang paling utama di sini mana itu law enforcement, penegakan hukum. Nggak usah dari pemerintah, dari pemerintah lokal ketika memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan buang sembarangan. Tapi ya kita seperti masih dulu mungkin mengedukasi itu nggak ada sama mungkin di Jepang atau di negara-negara lain. Orang itu setahu, oh ini boleh. Orang ini kok setahu-tahu boleh, orang backing. Sehingga di satu kesempatan saya pernah tulis di Facebook, kita bilang begini, hukum itu tidak benar, sehingga dilawan, sehingga dilanggar. Ada orang komentar, Ner, siapa benar bilang begitu? Ya karena hukum itu ternyata walaupun sudah dibuat, tetap juga dilanggar. Jadi ada yang menganggap hanya benar nih hukum. Nah bagaimana untuk memberikan hukum itu benar? Ya datang dari private, pribadi kita dan kelompok kita yang bagaimana memberikan pembelajaran atau memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama untuk supaya masyarakat itu lebih baik kita boleh sehat daripada kita nanti sakit di kemudian hari yang diakibatkan akibat mungkin pencemaran lingkungan di akibat dan jadi pencemaran itu bukan cuma di sini, dia itu kalau orang misalnya begini contoh ya, Danau Tondano, orang nggak tahu orang buang limbah berbahaya. DP air mengalir sampai di lewat Manado. Orang itu juga kan pemanfaatan air itu bukan power plant saja, dimanfaatkan air itu untuk budidaya dan mungkin sawah di sekitar danau sungai Tondano sampai Manado orang minum. Orang protes mau bayar mahal kalau kamar itu air PC. Jadi bagaimana juga pemerintah menservis masyarakat supaya bagaimana memberikan pemanfaatan sumber daya air itu yang terbaik. Nah kalau dari segi-segi lain ya kebetulan juga sama-sama buat itu peraturan tentang pariwisata. Bagaimana kita mau edukasi masyarakat jangan buang sembarangan sampah, jangan merusak lingkungan. Tapi ya pada prinsipnya ya karena peraturan itu ya orang bilang peraturan itu keras tapi demikianlah bunyinya. Ya, walaupun dia keras tapi ya karena begini. Walaupun langit runtuh, peraturan itu perlu ditegakkan. Itu kira-kira. Oke benar. Betul, semua memang peraturan ini kita harus tegakkan ya. Tapi ada yang ingin saya tanyakan, gimana sonasi Danau Tondano itu ada kesulitan lagi jaringan ya. Jadi kita lihat kita connect lagi ya. Oke, lanjut saja. Jadi benar ini benar yang sonasi ini ya. Apa sudah ada masuk dalam tata ruang Kabupaten Minahasa? Kita nggak tahu pasti apa Minahasa sudah membuat tata ruang. Saya nggak tahu. Kan kita juga ada tata ruang kita mungkin di Kota Manado, boleh bantu teman-teman yang di grup. Tapi kalau Minahasa kita nggak tahu apakah mereka sudah buat. Tapi kalau mereka sudah buat tata ruang itu, kita juga belum lihat dokumen itu apakah juga sudah memastikan unsur penyelamatan ruang Danau Tondano. Gitu. Ruang, struktur ruang. Tapi bagaimana pemanfaatan juga dia dimasukkan di RDTR, rencana tata ruang. Tapi ya, dia mesti lebih ground. Walaupun di RTDR ada perdanya, tapi paling penting kalau buat saya itu zonasi danau. Karena dengan zonasi danau, orang itu bisa buat dan kemudian orang bisa bikin pemetaan berapa jarak ini, berapa dia lebar ini begini.
Sama dengan dulu orang bikin sonasi di wilayah pesisir, sonasi tata ruang. Orang juga tentukan ini di mana. Sebab begini, yang buat olahraga kalau di tempat lain mungkin jangan nanti danau itu dijadikan sebagai tempat sampah. Nah ini kan harus ada kesadaran lingkungan masyarakat. Orang proteksi, jangan buang sampah, tapi di sana juga ya sampah ya. Nah ini hal-hal seperti ini yang mungkin kita perlu kaji bersama pihak pemerintah Kabupaten Minahasa. Dulu pernah dari Pak Ronald Torongan waktu beliau menjadi sekretaris kabupaten daerah, kita juga sudah pernah bahas itu. Ya mungkin dengan adanya ini Pak Dr. Roy Roring sebagai bupati, mungkin tentang bagaimana sonasi danau, karena beliau dulu waktu ketua Bapeda bersama-sama dengan kita memperjuangkan tentang rencana sonasi di wilayah. Nah ini juga misalnya kita bisa mungkin audiens atau bicara dengan beliau bagaimana. Kemarin ada dana, tapi dana itu tidak bisa hanya ditunjuk, tapi itu harus perlu tender. Kita bilang ya itu terserah, itu kan kebijakan pemerintah. Tapi yang penting kita teman-teman yang sudah care untuk bagaimana ingin menyelamatkan Danau Tondano itu, karena kita anggap ini sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan, baik dari segi lingkungan maupun dari dampak terhadap masyarakat di sekitar, baik dari Tondano sampai ke Kota Manado. Itu yang kira-kira yang penting. Oke, terima kasih Mer. Jadi kayaknya ini pihak perguruan tinggi dalam hal ini seperti Universitas Samratulangi ya, itu perlu ada sinkronisasi dalam research, dalam penelitian ya, untuk supaya bisa membantu pemerintah ya untuk memberikan, karena kayak Dr. Denny Kawur sebagai dosen di Unsrat yang mumpuni dalam hal hukum lingkungan ini bisa berkolaborasi, karena menangani Danau Tondano tidak hanya dari satu aspek saja ya, tidak hanya dari segi aspek hukum lingkungan, tapi dari aspek teknis, dari aspek perikanan ya, pertanian dan keteknikan ya, dan lain-lain bidang-bidang ilmu itu harus berkolaborasi bersama dan duduk dalam dalam satu meja untuk melahirkan satu gagasan yang sangat baik untuk menahan laju degradasi Danau Tondano ya, degradasi daripada kondisi saat ini yang kita tahu sudah semakin terjadi pendangkalan ya, kemudian masalah eceng gondok dan lain-lain. Upaya-upaya saya kira sudah ada dilakukan. Oke, yang terakhir Denny, silakan, ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita tutup? Yang terakhir ini, kita pikir begini, ini kan sebagai entry point saja. Mungkin dari pihak Universitas Samratulangi, karena dia dikubur, dia orang Tondano, dia kubur di Tondano, mungkin kita ini Samratulangi yang jadi pemeran utama. Jadi mungkin antara pemerintah kabupaten dan Universitas Samratulangi membuat satu memory of understanding atau satu kesepakatan bersama bagaimana kita selamatkan ini. Baru-baru ini kan antara Taman Nasional Bunaken dan Unsur, kita pikir waduh itu susah, tapi kalau danau kan Tondano kecil, tapi di situ boleh lihat bicara dari segi pemerintahannya, pemerintahan desa, orang bisa kerjasama Unsrat itu apa, bikin pemetaan desa, kemudian kesadaran masyarakat, perikanan, kehutanan, perkebunan, budidaya, konservasi, banyak sekali di sana. Nah kita itu bikin, kemudian kita planning, jadi orang suruh bikin, susun itu, kemudian dia punya timeline, orang kira-kira ini apa, sehingga KKN kita boleh bikin kawasan itu adalah kawasan, jadi bisa orang ukur dari segi penduduk berapa. Nah itu bisa masuk dengan di bagian KKN misalnya.
orang sebab data-data tentang kependudukan, demografi, data-data tentang yang lain-lain orang nggak ada, nah, gitu. Nah kalau dia jadi semacam lokasi semacam apa itu laboratorium dari keteknikan, apakah orang kalau bikin floating itu harus bagaimana? Nggak bikin floating, orang taruh di bawah, kemudian orang bisa angkat, itu kan belum ada. Nah itu orang bisa kerja. Untuk orang kuliah dulu, KKN orang bilang itu apa itu apa? Tepat guna itu apa tuh orang dulu pernah dulu itu bikin itu barang-barang untuk pemanfaatan ke apa itu tepat guna barang-barang sederhana, tapi ini kan dari teknik apa tuh ini itu pastilah kita soalnya boleh mau apa itu bantah bidang itu bagaimana orang bikin bangunan anti gempa di sana. Nah juga orang mungkin, nah ini yang paling utama mungkin di sini kita buat itu kerjasama unsur lagi hanya faktor dan itu akan menjadi sesuatu fundamental, bukan orang ini yang bukan, tapi fundamental bahwa bagaimana Umsrat itu yang memakai kata Samrat itu telah berbuat untuk Danau Tondano. Karena di awal kita bilang dari NRM bukan NRM apa yang dulu itu ada beberapa program yang masuk sana, Kanada pernah, mungkin Jepang itu di sana, belum mungkin PUPR, kemudian sumber daya air. Semua itu cuma tahu bagaimana, tidak mau bilang dekat, tapi sudahlah, anggap itu, tapi orang juga yang mulai. Orang saja dari Unsrat memberikan dana atau kajian saja itu sudah baik. Nanti kemudian pemerintah daerah yang mau lanjutkan itu turun terserah. Tapi tidak, orang bikin semacam menyelesaikan masalah atau memberikan gambaran tentang masalah secara terhadap Danau Tondano itu sudah cukup baik itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nerdeni ya. Ini kita sudah bincang-bincang walaupun tadi ada gangguan jaringan tapi bisa lumayan boleh sampai selesai dengan baik. Jadi kayaknya juga kita boleh belajar dari Jepang ya, di mana perguruan tinggi di sana itu penelitian-penelitian mereka itu sangat terkait erat dengan masalah-masalah di seputaran mereka ya. Seperti yang saya kuliah di Saga University dan Kagoshima University Jepang, itu penelitian mereka di satu lokasi yang sama, case yang sama karena berdekatan. Nah ini perlu seperti yang sudah disarankan tadi ya. Jadi memang perlu lebih, saya kira sudah Universitas Samratulangi sudah banyak melakukan peneliti, tapi memang perlu lebih dalam satu time frame sama dengan timeline yang baik supaya progresnya lebih dapat terlihat ya, kemajuan, kemunduran ya, untuk bermanfaat. Jangan hanya hit and run ya, banyak program-program banyak hit and run, selesai anggaran selesai pula, kontrolnya tidak tahu sampai di mana keberhasilan. Saya kira ini yang mungkin catatan-catatan dari talk show kita pada sore hari ini menjelang malam ini ya benar. Terima kasih benar Denny. Oke, nanti kita ketemu lagi di topik-topik yang lain ya. Ada? Silakan. Kita pikir begini, kita jangan bikin penelitian secara sendiri-sendiri per fakultas. Bisa mengkonsepkan bahwa penelitian itu berkolaborasi. Penelitian